Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Saat berikutnya, bulan terang di langit tiba-tiba memancarkan cahaya yang sangat besar, dan seberkas cahaya bersinar ke bawah dan mendarat di atas mereka berdua. Ada apa? Yang Chen mendongak, merasakan cahaya bulan, dan menyadari sesuatu. Cahaya bulan bagaikan lorong, memanggil mereka berdua. Mata Ji Yushuang cerah dan menawan, dan dia tersenyum lembut, "Tuan muda Yang Chen, silakan masuk." Yang Chen langsung mengerti, dan menyadari bahwa Sekte Sen Ye mungkin memiliki misteri lain. Bersama-sama, dia dan Ji Yushuang mengikuti cahaya bulan dan langsung menuju bulan di langit. Ketika sampai di bulan, Yang Chen melihat sebuah pintu cahaya terang. Lebih tepatnya, bulan terang ini adalah sebuah pintu. Keduanya menyatu dan menghilang dari ruang asal mereka dalam sekejap. Ketika mereka muncul kembali, mereka telah tiba di tempat lain. Lebih tepatnya, tempat lain ini seharusnya menjadi dimensi lain. Dimensi terpisah ini sama seperti alam budak pedang yang pernah dikunjunginya sebelumnya. Ini juga dunia yang independen. Yang Chen akhirnya mengerti. Ia melihat sekeliling, tangannya di belakang punggung, dan tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Jadi begitu." Orang kuat dari Sekte Sen Ye memang seorang master. Ia bahkan secara langsung membuka dunia independen dan menggunakannya sebagai cabang utama Sekte Sen Ye. "Ini semua berkat nenek moyang kita," kata Ji Yushuang lembut. Yang Chen hanya merasakan banyak gejolak di hatinya. Terlepas dari apapun, dunia ini benar-benar berbeda dari dunia budak pedang yang dikenalnya. Bagaimana mengatakannya? Dunia budak pedang memang lebih keras dan monoton. Namun, dunia ini berbeda. Dunia ini tidak hanya memiliki seperangkat aturan yang monoton. Dibandingkan dengan dunia budak pedang, aturannya lebih banyak dan beragam. Meskipun masih sedikit lebih buruk daripada dunia luar, jika Anda tidak memperhatikan dengan cermat, Anda hampir tidak dapat melihat perbedaan apapun dari dunia luar. Ini benar-benar mahakarya karya ilahi. Yang Chen dipenuhi dengan emosi. Melihat dunia seperti itu muncul di hadapannya, Yang Chen tahu bahwa dirinya terlalu tidak berarti di hadapan orang kuat seperti alam Tianji. Ada perbedaan besar, tidak hanya dalam kekuatan tetapi juga dalam kemampuan. Menatap ke depan, ia melihat dunia yang luas, yang semuanya milik Sekte Sen Ye. Hamparan tanah yang luas, dipenuhi manusia yang tak terhitung jumlahnya. Langit dipenuhi awan tebal, dikelilingi pegunungan tinggi, dan matahari bersinar terang. Pemandangannya sungguh menakjubkan. Begitu mereka berdua tiba, dua orang pendeta yang mengenakan baju zirah dan tampak seperti penjaga datang menghampiri. Kedua penjaga itu telah mencapai tingkat kultivasi yang cukup tinggi, mencapai tingkat Mahayana. Saat melihat Ji Yushuang, mereka langsung membungkuk hormat, "Salam, Master Ji." Ji Yushuang mengangguk dengan tenang, dan tidak banyak bicara kepada para penjaga. Ia membawa Yang Chen masuk lebih dalam ke dalam gua, tanpa halangan atau siapapun yang mencoba menghentikannya. Jumlah kultivator di Sekte Sen Ye sangat banyak. Sekilas, ada banyak kultivator di mana-mana, tetapi tingkat kultivasi mereka berbeda, dan posisi mereka berbeda. Sebagai perbandingan, kebanyakan dari mereka tampak seperti pelayan. Setidaknya Ji Yushuang terdengar memberi hormat hampir sepanjang jalan. Di sisi lain, Ji Yushuang menunjukkan sikap acuh tak acuh dan dingin di hadapan para pelayan. Para pelayan menghormatinya, tetapi ia sangat hemat kata dan tidak akan berbicara lebih dari yang diperlukan. Begitu saja, mereka memasuki kota megah di depan. Ji Yushuang kemudian membawa Yang Chen ke sebuah rumah besar dengan pemandangan indah dan berhenti. "Guruji, Guruji." Ketika para pelayan dan dayang di dekatnya melihat Ji Yushuang datang, mereka semua membungkuk hormat, menunjukkan rasa hormat yang cukup. Basis kultivasi para biksu pembantu ini tidaklah rendah. Yang terlemah telah mencapai tingkat pencerahan, sementara yang lebih tinggi bahkan telah mencapai tingkat nirwana. Namun di hadapan Ji Yushuang, semua orang bersikap hormat. "Tuan muda Yang Chen, Anda bisa tinggal di sini dulu. Jika Anda ada urusan selama beberapa hari ini, beritahu para pelayan di sini. Kota ini bernama Kota Tianyao, silakan berkeliling. Jika ada masalah, panggil saja nama saya. Kalian, orang ini adalah tamu kehormatan Sekte Sen Ye saya, Anda harus memperlakukannya dengan baik, mengerti?" Kata Ji Yushuang di akhir, menatap para pelayan dengan dingin. "Saya mengerti." Semua pelayan menundukkan kepala. Melihat ini, Yang Chen diam-diam menghela napas. Meskipun Ji Yushuang bukan orang jahat, rasa superioritas dan inferioritas yang ia kembangkan sejak kecil tertanam dalam dirinya. Ji Yushuang memang tidak pernah menunjukkan wajah yang baik kepada para pelayan ini. Setelah mengatakan ini, ia tersenyum lembut kepada Yang Chen, "Rekan Taois Yang Chen, aku perlu melaporkan masalah kita kepada tuanku. Mengenai pencarianmu, jika tuanku tahu dan setuju, kurasa dengan koneksinya, akan mudah menemukannya. Aku hanya perlu membiarkanmu tinggal di dekat sini selama beberapa hari." "Tidak apa-apa, Nona Ji, silakan lakukan sesukamu," kata Yang Chen. Baru saat itulah Ji Yushuang pergi.
Para dayang dan pelayan ini memandang Yang Chen dengan heran dan kagum. Mereka tidak tahu siapa Yang Chen dan mengapa ia disebut tamu Sekte Senye. Yang Chen pertama kali menetap di rumah besar ini. Para dayang dan pelayan ini tentu saja melayaninya dengan baik. Bahkan menjelang malam, dua dayang sudah berjingkat-jingkat menghampiri Yang Chen. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Yang Chen dengan heran. Tuan Yang Chen, apakah Anda ingin kami tidur dengan Anda? Beberapa pelayan bertanya dengan ragu. Yang Chen tertawa berulang kali, tetapi dia tidak menyangka para pelayan ini akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Tampaknya status para pembantu itu lebih rendah dari yang dibayangkannya. Tidak perlu tidur denganku. Yang Chen melambaikan tangannya, tentu saja dia tidak setuju. Dia bukan orang yang sembarangan. Mata kedua pelayan itu meredup sejenak, merasa sangat sedih. Jika mereka bisa mendapatkan dukungan Yang Chen, mereka pasti akan mencapai puncak kejayaan. Namun sayangnya, dengan status Yang Chen, bagaimana mungkin dia bisa meremehkan mereka? Namun mereka salah. Sebenarnya, keduanya adalah biksu di tahap nirvana, dan mereka juga sangat cantik. Jika diletakkan di luar, mereka akan menjadi bunga yang indah, dan tak terhitung banyaknya orang yang berlomba-lomba mendapatkannya. Hal inilah yang membuat Yang Chen cukup terkejut. Selain itu, ia juga sangat penasaran dengan Sekte Senye. Melihat mereka berdua pergi dengan kecewa, ia berkata, kalian tidak perlu terburu-buru pergi. Tunggu sebentar. Ketika kedua pelayan itu mendengar bahwa keadaan telah berubah menjadi lebih baik, mereka terkejut dan bertanya, Tuan Yang Chen, apakah Anda berubah pikiran? Tidak, kau salah paham. Aku ingin bertanya beberapa hal. Jika kau menjawab dengan jujur, pil-pil ini akan kuberikan padamu. Yang Chen membalikkan pergelangan tangannya, dan beberapa pil yang memancarkan energi peri muncul di tangannya. Sebenarnya, dia tidak ingin memberikan ramuan berharga seperti itu, tetapi para dayang dari Sekte Senye memiliki perspektif yang sangat berbeda. Jika dia ingin mendapatkan informasi yang lebih akurat dan spesifik, dia hanya bisa sedikit lebih murah hati. Ketika kedua pelayan itu melihat pil itu, mereka sangat gembira dan tidak mempercayai mata mereka. Apakah pil ini benar-benar diberikan kepada kami? Kedua pelayan itu berkata dengan gembira, Tuan Yang Chen, apapun yang ingin Anda tanyakan, kami berdua pasti akan memberitahu Anda semuanya. Yang Chen menatap kedua orang itu dengan ekspresi bersemangat dan tersenyum kecil, siapa nama kalian? Kedua pelayan itu mengira Yang Chen akan menanyakan sesuatu, tetapi mereka tidak menyangka Yang Chen akan menanyakan nama mereka terlebih dahulu, jadi mereka tentu saja menjawab dengan jujur. Namaku Haruzuki. Nama saya Ling Xuang. Mendengar ini, Yang Chen mengangguk, saya melihat bahwa di antara para pelayan ini, hanya Anda yang telah mencapai tahap nirvana, sementara yang lain hanya pada tahap pencerahan. Jadi, Anda adalah pemimpin di antara para pelayan ini. Ling Xuang mengangguk, kami berdua memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, jadi kami biasanya bertanggung jawab atas para pelayan di area ini. Yang Chen akhirnya mengerti. Pantas saja mereka berdua datang bertanya kepada Yang Chen apakah dia perlu tidur dengan mereka. Setelah memikirkannya, Yang Chen berkata dengan tenang, dengan kalian berdua di tahap nirvana, jika kalian benar-benar pergi ke dunia luar, betapapun buruknya kalian, kalian tidak perlu tinggal di bawah atap orang lain seperti ini, hanya menjadi pelayan dan menanggung begitu banyak kesulitan. Chunyu dan Ling Xuang tidak tahu mengapa Yang Chen menanyakan pertanyaan ini, karena mereka belum pernah ditanyai pertanyaan ini sebelumnya. Kali ini, Chunyu yang berbicara. Ia mengedipkan mata besarnya dan berpikir sejenak sebelum berkata, dengan kultivasi Ling Xuang dan aku, meskipun kita tidak sukses di dunia luar, setidaknya kita akan lebih dihormati daripada di sini. Lalu kalian berdua masih ingin merendahkan orang lain di sini. Bahkan melakukan hal-hal seperti melayani di tempat tidur. Tanya Yang Chen kaget. Ling Xuang dan Chun Yue salah paham dengan maksud Yang Chen, dan mengira dia sedang merencanakan sesuatu. Mereka buru-buru menjelaskan dengan panik, Tuan Yang Chen, tolong jangan salah paham. Meskipun kami bersedia melayani Anda di ranjang, kami belum pernah melakukannya sebelumnya. Jika Anda memiliki riwayat tidur dengan seseorang, Anda tidak dapat mengajukan permintaan seperti itu. Karena itu, kami berdua sekarang masih perawan. Yang Chen, Tuan Yang Chen, silakan nikmati kami sesuka Anda. Setelah mengatakan ini, pipi Ling Xuang dan Chun Yue keduanya merona merah dan dipenuhi rasa malu. Yang Chen benar-benar tidak menyangka mereka berdua tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan membicarakan hal ini. Ia berkata dengan tawa dan air mata bercampur, apa yang kau pikirkan? Jawab pertanyaanku sebelumnya. Ling Xuang dan dua orang lainnya juga menyadari bahwa mereka telah salah menafsirkan maksud Yang Chen, dan wajah mereka memerah karena malu. Tuan Yang Chen, kamilah yang bodoh. Ini, Anda menanyakan pertanyaan ini, dan kami tidak tahu bagaimana menjawabnya. Di dunia luar, kami memang lebih dihormati, tetapi sebagai pelayan di sini, kami memiliki banyak pilihan.
Setelah mengatakan ini, Ling Xuang menggigit bibir merahnya dan berkata, jika kita memperlakukan orang dewasa itu dengan baik, kita mungkin akan dihadiahi harta karun. Selain itu, kesempatan akan muncul, dan status kita akan meningkat. Kita bisa mencapai puncak kejayaan dan menjalani hidup yang mudah dan nyaman. Misalnya, sebelum kita datang ke sini, kultivasi kita hanya pada tahap Lingpan, tetapi sekarang, setelah ribuan tahun di kota ini, kultivasi kita telah mencapai tahap Nirvana. Kesempatan seperti itu mustahil didapatkan di dunia luar. Yang Chen benar-benar sedikit terkejut. Sepertinya tempat ini sama dengan antarmuka tempat dia sebelumnya. Beberapa kekuatan besar, yang awalnya tak tertandingi kekuatannya, bahkan rela kalah dari yang lain. Mengapa? Karena kesempatan. Menjadi ayam di sini lebih baik daripada menjadi burung phoenix di luar. Ambisi dan keinginan manusia tak terbatas. Yang lebih langka lagi, ada saudari yang disukai oleh beberapa majikan dan dipilih sebagai selir. Ini juga perubahan takdir. Setelah mengatakan ini, keduanya mengangkat mata dan melirik Yang Chen. Mereka hanya berharap Yang Chen akan berbelas kasih dan menerima mereka. Mengubah takdir mereka. Dilihat dari sikap Jius Huang, Yang Chen ini pasti orang hebat. Sayangnya, Yang Chen tetap tenang. Ia mendengarkan jawaban keduanya dan mengangguk sambil berpikir. Kalau begitu, sebagai pelayan di Sekte Senye, jika kau pergi keluar, aku khawatir statusmu akan jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Yang Chen tertawa. Ling Xuang dan Chun Yue saling berpandangan dan mengangguk, namun tak lama kemudian mereka berkata dengan malu, Tuan Yang Chen benar, tapi... Apa sebenarnya? Tanya Yang Chen. Tapi kami berdua belum menjadi pelayan Sekte Senye, kata Ling Xuang dengan getir. Yang Chen tertegun sejenak, apa maksudmu? Sebenarnya, kami berdua tidak memenuhi syarat untuk menjadi pelayan Sekte Senye. Baik dari segi kultivasi, penampilan, maupun status, kami masih jauh dari layak menjadi pelayan Sekte Senye. Ling Xuang dan Chun Yue mendesak ketika membicarakan hal ini. Yang Chen terdiam sesaat. Ia tak menyangka telah meremehkan Sekte Senye. Dia sangat terkejut dan bertanya, jadi, sebenarnya, kota tempatku berada ini tidak termasuk Sekte Senye. Ling Xuang berkata dengan lembut, Tuan Yang Chen, Anda tidak tahu bahwa kota ini disebut kota Ling Huang, dan hanya digunakan untuk menjamu para kultivator asing. Setidaknya ada ratusan kekuatan seperti ini di seluruh alam dewa. Meskipun mereka semua adalah kekuatan Sekte Dewa, mereka tidak bisa dianggap sebagai Sekte Dewa. Lalu di mana Sekte Senye? Yang Chen bertanya dengan bingung. Sekte Malam Ilahi terletak di atas bulan purnama di pusat kota yang padat ini. Hanya di sanalah ia bisa disebut Sekte Malam Ilahi. Sedangkan di pinggiran Sekte Malam Ilahi, banyak kultivator asing, beragam. Mereka memiliki berbagai macam tujuan, beberapa berharap untuk bergabung dengan Sekte Malam Ilahi, sementara yang lain berniat mencari peluang di wilayah ini. Para kultivator ini memiliki tingkat kultivasi yang berbeda-beda, beberapa yang kuat bahkan mencapai alam kepergian surgawi, sementara yang lain lebih lemah dan bahkan belum mencapai tahap dewa sejati. Melihat Yang Chen memiliki temperamen yang lembut, Ling Xuang dan Chun Yue pun membuka percakapan, saling berbincang dengan senyum lembut, misalnya, di sini kita berada di area superior kota Ling Huang. Umumnya, hanya kultivator di alam Tianli yang datang ke sini yang akan diterima oleh pelayan seperti kita. Setelah mendengar ini, Yang Chen secara garis besar mengerti. Ternyata masih banyak lagi yang bisa diceritakan tentang dunia para dewa ini. Bahkan ada orang-orang kuat dari alam Tianli, dan sepertinya mereka tidak bisa masuk ke Sekte Senye. Apakah syarat untuk bergabung dengan Sekte Senye begitu ketat? Tanya Yang Chen ragu. Tentu saja, setiap tahun, Sekte Senye memiliki aturan yang jelas bahwa hanya 100 orang yang akan dipilih dari ratusan kota dan puluhan miliar kultivator untuk bergabung dengan Sekte Senye. Untuk 100 orang ini, entah berapa banyak orang kuat yang telah bertarung sampai mati, dan banyak juga yang telah meninggalkan dunia ini di masa lalu. Namun, ketika Sekte Senye merekrut orang, mereka tidak hanya melihat tingkat kultivasi, tetapi juga berbagai faktor, kata kedua pelayan itu. Setelah mengatakan ini, mereka berdua menatap Yang Chen dengan heran. Kau tahu, bahkan para ahli alam Tianli itu pun tak akan pernah bisa disebut tamu Sekte Senye oleh Jius Huang. Yang Chen mengangguk, teringat adegan saat Guru Jin Yi menunjukkan rasa jijik terhadap para master alam Tianli yang kuat dari alam Lingnan dan Nan. Tempat-tempat seperti Istana Taiyuan dan Sekte Senye tampaknya sebagian besar meremehkan orang-orang kuat di alam Tianli. Itulah sebabnya dia menjadi lebih ingin tahu. Karena sangat sulit untuk memasuki Sekte Senye, namun begitu banyak orang terus datang, pasti ada alasannya. Saya hanya tidak tahu apakah itu berisi teknik rahasia Myriad Laos Dautai yang dia butuhkan. Untuk saat ini, aku tidak ingin terlalu memikirkannya. Yang Chen hampir menyelesaikan penyelidikannya dan sudah memiliki beberapa ide dalam benaknya. Kedua pil ini untukmu. Aku akan menghubungimu lagi jika ada instruksi selanjutnya. Turunlah. Yang Chen melambaikan tangannya pelan, memberi isyarat agar mereka berdua turun.
Ling Xuang dan Chun Yue mengambil pil-pil itu dan mengamatinya lebih dekat. Mata mereka berbinar dan mereka sangat gembira. Mengetahui betapa berharganya pil-pil ini, mereka pun meminumnya dengan gembira. Yang Chen duduk bersila di tempat tidur, berpikir keras. Setelah menyusun beberapa rencana, dia mulai mengeluarkan pedang angin dan petir 9 langit lagi. Dia tidak pernah mempunyai kesempatan itu di jalan sebelumnya, tetapi sekarang dia sudah mempunyai kesempatan, sudah waktunya baginya untuk memasukkan partikel Raja Pedang Kekerasan yang telah diperolehnya ke dalam pedang angin dan petir 9 langit. Sedangkan untuk peran Jius Huang, dia sudah mempersiapkannya secara khusus. Partikel hukum Raja Pedang Kekerasan ini jelas memberi orang perasaan yang sama sekali berbeda, dan dia perlu menyempurnakannya dengan hati-hati. Sambil memikirkannya, Yang Chen melambaikan tangannya pelan, mengambil segenggam partikel saripati, lalu memasukkannya ke dalam pedang angin dan petir 9 langit. Suara berderak dan mendesis itu masih terngiang di telinga Yang Chen. Seketika, dengan terjalinnya sejumlah besar suara, partikel-partikel merah terang mulai bergabung menjadi pedang angin dan guntur 9 langit. Pedang angin dan guntur 9 langit tampak telah diasah dan dipoles, dan warna seluruh badan pedang tampak terinfeksi oleh partikel hukum, menjadi ganas dan mengejutkan. Yang Chen juga merasakan perbedaan pada pedang angin dan petir 9 surga, tetapi dia tidak peduli dan terus menyuntikkan partikel hukum kekerasan ke dalamnya. Semakin dia menyerang, semakin dia merasa bahwa pedang angin dan petir 9 surga sedang mengalami transformasi. Tepatnya, ia sedang menjalani proses transformasi, dan proses transformasi ini membutuhkan partikel hukum merah terangnya yang ganas. Yang Chen merasakan panggilan pedang angin dan guntur 9 surga dan melemparkan partikel hukum ke dalamnya sedikit demi sedikit. Pedang angin dan petir 9 langit pun menelannya dengan cepat dalam tegukan besar, menelan semua partikel hukum tanpa membuang satu pun. Ketika lemparan hampir mencapai jarak tertentu, tiba-tiba, terdengar suara ledakan keras. Seluruh aura pedang angin dan guntur 9 langit berubah drastis, dan sejumlah besar cahaya merah tiba-tiba muncul dan melesat langsung ke langit. Sinar merah itu muncul seketika, lalu menghilang. Tak seorang pun tahu apa yang terjadi. Tetapi ketika Yang Chen menyentuh pedang angin dan guntur 9 langit lagi, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pedang ini bukan lagi senjata kekaisaran biasa. Senjata suci leluhur. Yang Chen tampak bingung, namun dia segera menggelengkan kepalanya. Artefak ini benar-benar berbeda dari artefak kaisar, tetapi jika dapat dikatakan tak terkalahkan oleh artefak leluhur, maka ia masih jauh tertinggal. Tampaknya berada di antara artefak kekaisaran dan artefak leluhur. Yang Chen juga bingung. Lagi pula, dia belum pernah mendengar tentang klasifikasi artefak antara artefak leluhur dan artefak kaisar. Namun, yang pasti, kekuatan pedang angin dan petir 9 langit saat ini jelas tidak sebanding dengan kekuatan artefak kekaisaran biasa, dan kemungkinan besar akan menjadi senjata pembunuh hebatnya sendiri. Aura pembunuh yang terpancar dari pedang itu membuat hati setiap orang merasa merinding, seakan-akan hanya dengan melihat pedang itu saja, mereka akan merasakan ketajaman dan kengeriannya. Kebaikan. Yang Chen merasakan banyak roh yang mendekatinya. Apakah karena evolusi pedang angin dan petir 9 surga barusan? Itu menarik begitu banyak orang. Ekspresi Yang Chen sedingin es, dan dia tiba-tiba melepaskan auranya. Saat aura itu meledak, banyak roh yang berniat jahat merasa takut dan langsung minggir, tidak berani lagi menjelajah di sini. Yang Chen menatap pedang angin dan petir 9 surga, merasa sangat terkejut. Ia benar-benar tidak tahu perubahan kualitatif seperti apa yang telah terjadi pada pedang angin dan petir 9 surga. Dari pengamatan roh-roh tadi, sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa perubahan pada pedang angin dan petir 9 surga tidak bisa diremehkan. Namun, dia tidak tahu bagaimana cara bertanya. Hah, ngomong-ngomong, aku dekat dengan Sekte Senye. Seharusnya ada beberapa tempat yang bisa kukunjungi di kota-kota ini. Yang Chen mulai berpikir. Setelah memikirkannya, dia mulai berlatih dengan tenang. 2 hari kemudian, dia memanggil Chunyu dan Ling Xuang dan bertanya kepada mereka tentang tempat untuk mencari buku-buku kuno. Memang ada sebuah tempat di kota Linghuang tempat orang bisa mencari buku-buku kuno rahasia. Tempat itu bernama Paviliun Matahari, yang terletak di Pasar Tianying di pusat 100 kota. Pasar Tianying terletak di pusat Baicheng dan merupakan salah satu dari 3 pasar utama di banyak kota di luar Sekte Senye. Ketiga pasar ini memiliki gayanya masing-masing. Di antara semuanya, Pasar Tianlei dikelola oleh Sekte Senye dan merupakan yang paling stabil. Hampir tidak ada yang berani membuat masalah. Pasar Tianwei dikuasai oleh beberapa penguasa dari ratusan kota. Stabilitasnya tidak kalah dengan Pasar Tianlei, tetapi tak terelakkan bahwa beberapa orang kuat akan menimbulkan masalah. Pasar Tianying adalah pasar yang paling ramai di antara ketiga pasar tersebut. Pasar ini dihuni oleh banyak petani independen dari ratusan kota. Hampir semua barang bisa dibeli di sini, tetapi arus orangnya beragam dan cukup kacau, dan banyak orang yang membuat onar.
Tetapi mudah untuk menemukan hal-hal baik di sini, jadi selalu ada orang yang senang datang ke sini. Yang Chen tidak terlalu peduli dengan kekacauan di pasar Tianjing, dia hanya ingin menyelidiki perubahan pada pedang angin dan petir 9 surga. 3 hari kemudian, Yang Chen membawa Cunyu dan Ling Xuang ke pasar Tianjing. Pasar Tianjing dipenuhi orang-orang, termasuk banyak tokoh berpengaruh. Jumlah orang yang mendirikan kios di sepanjang jalan bahkan lebih banyak lagi. Sekilas, bahkan terlihat beberapa praktisi Mahayana yang berpengaruh di antara mereka. Tahap nirwana dan tahap pencerahan bahkan lebih banyak jumlahnya, sedangkan alam tanpa alam relatif lebih sedikit. Adapun alam Tianli, sangat langka dan jarang muncul di mata orang lain, tetapi Yang Chen masih dapat melihat 1 atau 2 jika dia mengamati dengan cermat. Yang Chen tidak peduli dengan semua ini. Setelah mengamati pasar Tianjing secara sekilas, ia mengikuti tujuan Cunyu dan Ling Xuang dan langsung menuju Paviliun Matahari. Paviliun Matahari memiliki banyak koleksi buku kuno. Untuk memasuki paviliun ini, Anda perlu menyerahkan sebagian mata uang umum antarmuka ini, Taiyuandan. Adapun Taiyuandan, Yang Chen tentu saja sudah memiliki beberapa sebelumnya. Ia langsung masuk ke Paviliun Matahari dan mulai memeriksanya. Paviliun Matahari ini ternyata memiliki cukup banyak buku kuno. Setelah mencari beberapa saat, Yang Chen menemukan beberapa rahasia langka. Bahkan efek dari Wan Fa Dautai miliknya pun terekam. Buku kuno yang sedang dia amati sekarang mencatat prestasi dari segelintir jenius tak tertandingi di surga dan dunia yang menggunakan embrio Dao dari semua hukum. Persis seperti yang dikatakan Kaisar Naga Beye. Ini memang tentang penguatan niat Dao. Lagi pula, penguatan ini dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap awal hanya bisa memperkuat niat Dao, tapi bisakah penguatan lainnya dilakukan nanti? Yang Chen membolak-baliknya dan menemukan catatan penggunaan pusat kekuatan teratas dalam sejarah surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Meski hanya sedikit orang yang merekamnya, itu sudah cukup. Ye Beihen pernah menggunakan embrio Dao segala hukum untuk memperkuat Dao kegelapan, yang secara langsung mengubah siang dan malam sebuah alam, menyebabkan alam ini terjerumus ke dalam kegelapan selama 3000 tahun, tanpa cahaya atau matahari, dan 3000 tahun penuh ketakutan. Ketika Yang Chen melihat ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Embrio Dao segala hukum ini sungguh mengerikan. Bisakah hukum Dao diperkuat hingga mencapai tingkat yang begitu mengerikan? Dia tidak tahu seberapa kuat Ye Beihen, tetapi dia tahu bahwa bahkan jika prinsip dan hukum kegelapan cukup kuat untuk membalikkan siang dan malam di pesawat, mereka pasti tidak akan mampu membalikkannya selama 3000 tahun. Hal ini seringkali melampaui tingkat aturan normal, dan mustahil untuk melakukan ini kecuali ada perbedaan besar dalam kekuatan wilayah tersebut. Di samping itu, Mu Feiying, kultivator maha kuasa dari era kedua, pernah menggunakan embrio Dao segala hukum untuk memperkuat hukum api. Ia langsung melahap beberapa antarmuka bintang dengan satu semburan api, dan kobaran api tersebut menciptakan bencana di alam semesta. Bahkan setelah jutaan tahun, kultivator dengan tingkat yang sama tidak akan berani mendekati bencana ini. Yu Ye, makhluk kuat dari era keempat, menggunakan embrio Dao semua hukum untuk memperkuat hukum semua binatang dan menciptakan suku binatang purba yang bernyawa. Tidak banyak catatan dalam buku kuno ini, hanya segelintir orang. Yang Chen hanya melirik sekilas dan berhasil memahami sebagian besar isinya. Penggunaan embrio Wan Fa Dao ini benar-benar mengejutkan Yang Chen, dan dia tidak sabar untuk mencobanya dan merasakan kekuatan embrio Wan Fa Dao ini. Kalau tidak, memiliki janin Tao dalam tubuh tetapi tidak dapat menggunakannya akan benar-benar membuat orang merasa tertekan. Mengenai era ini, Yang Chen juga cukup penasaran. Dia tidak tahu apa sebenarnya arti dari era yang disebut-sebut ini. Karena dia tidak mempunyai gambaran tentang era kedua dan keempat dari orang-orang berkuasa yang tercatat dalam buku-buku kuno. Yang Chen juga tahu bahwa dia masih bodoh dan pengetahuannya belum mencapai tingkat universal, jadi dia membolak-balik bagian lain buku itu. Dengan jiwanya yang kuat, ia mampu membolak-balik buku-buku kuno dengan kecepatan yang luar biasa. Ia mampu menghafal ribuan buku kuno hanya dalam sekejap. Itulah sebabnya ia segera menemukan istilah yang berhubungan dengan era. Seluruh alam semesta telah melalui 8 era, dan setiap era mewakili periode waktu yang sangat panjang. Biasanya dibutuhkan waktu puluhan miliar tahun bagi alam semesta, langit berbintang, dan ribuan dunia untuk berakhir dalam suatu era. Alasan pembagian era ini adalah karena setiap puluhan miliar tahun, sebuah bencana besar akan menimpa alam semesta, dan bencana ini merupakan mimpi buruk bagi seluruh ribuan dunia. Beberapa alam bintang yang lemah akan langsung hancur lebur dalam bencana tersebut, sementara alam yang lebih kuat juga akan dibanjiri darah, dengan korban yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan di alam seperti galaksi Taiyuan, tak seorang pun berani mengabaikan musibah ini. Bahkan musibah pun dapat menyebabkan jatuhnya seorang ahli alam surgawi yang berdiri di puncak alam semesta. Setiap musibah menandai dimulainya era baru, perombakan alam semesta.
8 era telah berlalu, dan banyak hal telah terjadi di seluruh alam semesta. Dan sekarang, inilah era ke-9. Yang Chen terkejut dan menghela napas. Alam semesta dan langit berbintang ini ternyata menyimpan begitu banyak rahasia dan hal-hal penting. Dia hanya tahu sedikit. Perlu juga disebutkan bahwa orang-orang kuat di alam Tianji tampaknya hanya memiliki umur satu era. Deskripsi dalam buku-buku kuno sangat samar, dan tidak semuanya diketahui, yang membuat Yang Chen sangat terkejut. Buku-buku kuno di luar Sekte Sen Ye sangat kaya. Aku ingin tahu seperti apa situasi di dalam Sekte Sen Ye. Kurasa pasti ada metode yang bisa kugunakan, Wan Fa Dautai, pikir Yang Chen dalam hati. Jika ada, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkannya. Kemudian, Yang Chen mulai mencari lagi. Setelah pencarian ini, Yang Chen segera menemukan sebuah buku kuno yang mencatat kisah senjata dewa. Buku kuno ini sepertinya berisi proses evolusi artefak ilahi kaisar. Yang Chen langsung melihatnya. Melihat hal ini, alisnya perlahan mengendur. Seperti yang dipikirkannya, memang ada proses evolusi untuk artefak kaisar. Seperti pada awalnya, dia tahu bahwa artefak itu berevolusi dari artefak kelas atas menjadi artefak raja dan artefak kaisar melalui pengasuhan. Adapun rincian evolusi artefak leluhur setelah artefak kaisar, dia tidak tahu. Setelah melihat ini, Yang Chen merasa lega. Evolusi artefak kaisar menjadi artefak leluhur membutuhkan 4 tahap. Tahap pertama disebut tahap primer, tahap menengah, tahap lanjutan, dan artefakuasi leluhur. Secara tegas, hal itu harus dibagi menjadi 5 tahap. Karena jika artefak ilahi kaisar biasa belum dipupuk dan dikembangkan, artefak tersebut bahkan tidak bisa dianggap sebagai artefak ilahi kaisar utama. Misalnya, tombak pembunuh dewa, secara harfiah, bahkan tidak bisa dianggap sebagai artefak ilahi kaisar utama. Artefak ilahi kaisar tingkat awal dan menengah, pada tahap alam Tianli, dapat dianggap sebagai harta karun tingkat pertama. Memegang artefak ilahi kaisar pada tahap ini sangatlah kuat, memungkinkan seseorang untuk mendapatkan keuntungan dalam pertarungan melawan lawan setingkat. Dibandingkan dengan artefak kekaisaran biasa, artefak kekaisaran tahap awal mungkin tidak menunjukkan banyak perbedaan, tetapi artefak kekaisaran tahap menengah jauh lebih unggul. Bahkan orang kuat di alam takdir pun mungkin tidak memiliki artefak ilahi kaisar tingkat tinggi. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada artefak ilahi kaisar biasa. Artefak kuasi leluhur adalah harta karun yang dimiliki oleh orang-orang kuat di alam Tianji. Sebenarnya, artefak kuasi leluhur sudah termasuk dalam kategori artefak leluhur, tetapi belum sepenuhnya menjadi artefak leluhur. Artefak leluhur begitu berharga sehingga sulit ditemukan di dunia. Bahkan orang kuat di alam surgawi ekstrim pun belum tentu memilikinya. Misalnya, Raja Naga Beye membutuhkan waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk memelihara artefak leluhur ini. Adapun pedang angin dan guntur 9 surga ini, Yang Chen melihat sekeliling dan berpikir itu harus dianggap sebagai artefak kekaisaran tingkat tinggi. Faktanya, sebelumnya, di bawah asuhan Raja Kekuatan Ilahi, pedang angin dan petir 9 surga hanya dapat dianggap sebagai artefak kekaisaran tingkat menengah, dan sangat dekat dengan artefak kekaisaran tingkat tinggi, dan belum berhasil berevolusi. Inilah mengapa Raja Senwei sangat peduli dengan pedang angin dan petir 9 surga, karena ia hanya meminjamkannya kepada muridnya untuk sementara. Jika ia ingin merawatnya di masa depan, pedang itu mungkin akan menjadi artefak kekaisaran tingkat tinggi. Tetapi dia tidak menyangka Yang Chen akan mendapat tawaran menarik. Tidak mudah bagi ini untuk berevolusi menjadi artefak kekaisaran tingkat tinggi, tetapi Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk memasukkan partikel hukum ke dalamnya. Ini adalah partikel hukum seorang ahli di alam Tianji, yang setara dengan seorang ahli di alam Tianji yang datang untuk mengembangkannya. Meskipun waktu pengembangannya tidak lama, bagi seorang ahli di alam Tianji, mudah untuk membantu menembus batas artefak kekaisaran tingkat menengah. Kekuatan artefak kekaisaran tingkat tinggi ini jauh melampaui artefak kekaisaran biasa. Pantas saja aku merasa kekuatan tombak pembunuh dewa tak tertandingi oleh pedang angin dan petir 9 surga. Sayang sekali aku bukan seorang kultivator pedang. Pedang ini hanya bisa digunakan sebagai kartu truf untuk serangan mematikan. Meskipun tombak pembunuh dewa tidak sehebat dulu, itu tetap senjata utamaku. Aku harus segera mendapatkannya kembali, gumam Yang Chen dalam hati. Setelah selesai berbicara, dia melihat-lihat di paviliun matahari sebentar. Dengan alam spiritualnya, banyak hal menjadi jelas baginya dalam sekejap, dan dia bisa mendapatkan gambaran umum tentang hal-hal yang tidak dia pahami dalam sekejap. Setelah selesai melihat sebagian besar informasi, dia membawa Cunyu dan Ling Xuang bersamanya dan berencana untuk berbelanja di pasar Tianying. Meskipun pasar Tianying tidak diselenggarakan oleh Sekte Senyai, banyaknya orang membuat pasar sangat ramai, dan barang-barang yang dijual di mana-mana juga bervariasi. Yang Chen awalnya tidak terlalu memikirkannya, tetapi setelah melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa memang ada banyak harta karun di pasar Tianying.
Namun, harta karun ini tidak terlalu berguna baginya, jadi Yang Chen tidak terlalu ingin membelinya. Namun, setelah melihatnya, ia tetap sangat menyukai pasar Tianying. Adapun Cunyu dan Ling Xuang, mereka mengikuti Yang Chen dari dekat, diam-diam. Tidak lama kemudian, Yang Chen tiba-tiba berhenti. Hah! Yang Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melihat sebuah lelang kamar dagang tak jauh dari sana. Daftar harta karun yang dijual di pelelangan ini memang membuat alis Yang Chen sedikit terangkat, dan dia menjadi sedikit tertarik. Lupakan harta lainnya, tetapi 3 harta terakhir, yang salah satunya disebut bunga salju merah danyang, sangat berguna baginya. Tingkat kultivasinya saat ini terhenti di tahap akhir alam Wujing dan ia tidak dapat pulih ke puncak alam Wujing. Faktanya, kondisi puncaknya saat ini adalah di puncak alam, tetapi ini karena dia sementara dipromosikan di lubang hitam pada waktu itu, jadi alam ini belum cukup stabil sampai sekarang. Oleh karena itu, tidak mudah untuk kembali ke keadaan ini dengan selamat. Yang Chen telah mempertimbangkan untuk menggunakan beberapa ramuan untuk mendapatkan obat yang tepat bagi kondisinya dan memperbaiki kondisinya. Di antara ramuan yang ingin ia buat, bunga salju merah danyang adalah bahan terpenting. Namun, Yang Chen tidak pernah menaruh harapan besar pada bunga salju merah danyang ini, karena hanya ada sedikit tanaman bunga ini di seluruh alam Lingnan. Ia hanya pernah mendengar tentangnya dan melihat khasiatnya di buku-buku kuno, tetapi belum pernah melihat informasi spesifiknya. Tanpa diduga, saya cukup beruntung bertemu dengannya di sini. Jika dia memiliki bunga salju merah danyang ini, itu akan membantunya mencapai puncak alam yang tidak dapat kembali, dan itu tidak akan menjadi masalah besar. Dengan mengingat hal ini, Yang Chen membawa Ling Xuang dan Chun Yue ke rumah lelang. Begitu dia masuk, dia dihentikan oleh beberapa pendeta. Basis kultivasi para kultivator ini tidak rendah, telah mencapai tahap nirvana. Kini, melihat Yang Chen tidak memiliki fluktuasi aura sama sekali, mereka mengira ia adalah seorang kultivator muda tingkat rendah yang datang entah dari mana. Rekan Taois, untuk berpartisipasi dalam lelang ini, seseorang setidaknya harus berada di tahap nirvana. Saya ingin tahu apakah Anda sudah memenuhi persyaratannya. Tanya beberapa kultivator tahap nirvana dengan heran. Yang Chen mengangguk dengan tenang, baiklah, saya yakin saya bisa memenuhi persyaratan Bang Anda. Selain itu, saat berpartisipasi dalam pelelangan, saya harap rekan Taois dapat menunjukkan beberapa pil Taiyuan kepada kami. Jangan salahkan kami karena menanyakan hal-hal pribadi seperti itu. Hanya saja akhir-akhir ini, sering kali ada orang baik dan jahat yang muncul dalam pelelangan. Saya harap rekan Taois dapat mengerti. Semua kultivator ini memasang ekspresi serius. Yang Chen melihat bahwa orang-orang ini tampak sedikit skeptis terhadapnya, jadi dia berkata dengan tenang, berapa banyak pil Taiyuan yang saya butuhkan agar bisa berpartisipasi dalam lelang bank Anda? Setidaknya dibutuhkan 1 juta keping, kata beberapa biksu di tahap nirvana dengan tenang. Yang Chen terdiam sesaat. Setelah mengangkat bahu, ia menyadari bahwa ia tidak memiliki banyak pil Taiyuan. Meskipun saya pernah mengganti beberapa buku sebelumnya, jumlahnya hanya sedikit. Kebanyakan buku digunakan untuk membaca buku-buku kuno di Paviliun Matahari, dan sekarang sudah tidak banyak lagi yang tersisa. Rekan-rekan Taois, saya tidak punya 1 juta pil Taiyuan ini, tapi saya bisa menukarnya dengan barang lain. Saya rasa organisasi Anda seharusnya bisa melakukannya, tanya Yang Chen santai. Namun, para kultivator ini saling memandang dengan bingung dan berkata dengan dingin, Yang Mulia, Anda tidak mengirim kami ke sini, kan? Dari awal hingga akhir, Anda belum menunjukkan prasasti Dao apapun untuk menunjukkan tingkat kultivasi Anda. Sekarang Anda bahkan tidak bisa menghasilkan 1 juta pil Taiyuan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kemampuan saya bisa Anda gunakan untuk mengolok-olok saya? Percaya atau tidak, kami akan membuat Anda membayar. Yang Chen mengangkat alisnya dan tersenyum diam-diam. Sepertinya pepatah bahwa pasar Tianying selalu kacau bukanlah lelucon. Namun, dia terkejut ketika sebelum dia sempat membuka mulutnya, Ling Xuang dan Chun Yue di sampingnya memarahinya, kamu sangat meremehkan, sungguh suatu berkah bagimu bahwa tuanku mau menukar barang-barang di kamar dagangmu. Saat mereka berbicara, Ling Xuang dan Chun Yue melepaskan aura mereka. Keduanya berada di tahap kultivasi nirvana, yang membuat kelompok itu ketakutan hingga mereka semua mundur sedikit. Apa? Bahkan para pelayan, beberapa kultivator tercengang, dan baru kemudian menyadari bahwa pelayan di samping Yang Chen telah mencapai tahap nirvana. Chunyu, sambil memegang token, berteriak, buka matamu dan lihat apa ini. Beraninya sebuah kamar dagang meremehkan orang lain. Beberapa biksu dari kamar dagang melihat token yang diberikan Chunyu dan berseru kaget, jadi, Anda adalah tuan dari area istirahat superior. Ini tidak sopan. Tuan, kami mohon maaf. Ketika para biksu itu melihat tanda itu dan pergi ke tempat peristirahatan, mereka semua terkejut. Mereka tahu betul siapa saja yang tinggal di tempat peristirahatan superior ini.
Hampir semuanya berada di level terendah alam Wu, dan mereka yang berada di level lebih tinggi telah mencapai alam Tianli. Lagi pula, seorang master yang memiliki dua dayang di tingkat nirvana pastilah memiliki tingkat kultivasi yang lebih dari sekedar alam tiada taraf. Mereka hanya bisa bertemu beberapa tokoh penting seperti itu dalam satu pelelangan, jadi tentu saja mereka tidak berani mengabaikan mereka. Yang Chen berkata dengan tenang, aku memang sedang kehabisan pil Taiyuan saat ini. Aku bisa menjual barang-barang fisik itu langsung kepada kalian, jadi seharusnya tidak masalah. Tentu saja, tentu saja. Silakan ikuti saya, Tuan. Sikap beberapa kultivator terhadap Yang Chen berubah drastis. Sikap Yang Chen terhadap Ling Xuang dan Chun Yue juga sedikit berubah. Selain itu, kedua pelayan ini memiliki penglihatan yang baik dan telah menyelamatkannya dari banyak masalah. Ia kemudian mengikuti beberapa biksu ke kamar dagang. Tak lama kemudian, seorang pria tua berambut putih berlari menghampirinya. Saya Lei Jie, tetua di kamar dagang ini. Senang bertemu denganmu, senior. Saya ingin tahu harta apa yang ingin Anda jual. Saya ahli di bidang ini dan pasti akan memberi Anda harga yang paling pantas, kata pria tua itu sambil tersenyum ramah. Setelah Yang Chen melirik lelaki tua itu, ia tetap tenang dan berkata, aku punya beberapa artefak dewa tingkat raja dan banyak ramuan abadi di sini. Ambil semuanya dan tukarkan dengan pil Taiyuan. Saat berbicara, Yang Chen segera melemparkan tas penyimpanan. Dia telah membunuh banyak orang kuat selama bertahun-tahun, dan meskipun jumlah artefak kekaisaran yang dikumpulkannya tidak banyak, masih ada beberapa artefak raja. Bahkan ada lebih banyak artefak kelas atas di bawah artefak raja, dan bila dikombinasikan dengan ramuan abadi ini, tidak menjadi masalah untuk menukarnya dengan beberapa pil Taiyuan. Lei Jie langsung melirik tas penyimpanan itu. Saat melihatnya, ia tak kuasa menahan diri untuk membuka mulut dan terkesiap. Senior, biar aku bantu menghitungnya. Bibir lelaki tua itu bergetar, dan dia benar-benar sedikit terkejut. Sepertinya Yang Chen benar-benar orang kuat di area peristirahatan superior. Dia begitu murah hati dan menjual begitu banyak barang. Beraninya dia menunda atau mengabaikannya. Dia langsung berusaha sekuat tenaga membantu perhitungan. Setelah menghitung selama puluhan napas, Lei Jie akhirnya berkata dengan suara gemetar, senior, benda-benda ini mungkin bisa dijual seharga 200 juta pil Taiyuan. Mendengar ini, Ling Xuang dan Chun Yue keduanya tersentak dan mata mereka terbelalak kaget. Meskipun dia tahu bahwa identitas Yang Chen luar biasa, dia tidak pernah berpikir bahwa pihak lain akan menghabiskan ratusan juta pil Taiyuan sekaligus. Mereka tahu betul bahwa orang Wujing biasa tidak akan memiliki kekayaan sebanyak itu hingga bernilai ratusan juta pil Taiyuan, apalagi menukarnya dengan begitu banyak batu roh. Apa sebenarnya asal-usul, status, dan kekuatan Yang Chen? Lei Jie juga memasang senyum paksa dan bertanya dengan hormat, senior Yang Chen, apakah Anda ingin mengambilnya sekarang, atau menunggu sampai pelelangan selesai? Tunggu sampai lelang selesai baru ambil. Yang Chen tidak terburu-buru. Tidak akan terlambat untuk mengambil sisa pil Taiyuan setelah lelang. Lei Jie segera memimpin jalan, kalau begitu, silakan beristirahat dulu di Paviliun Cuixuan. Paviliun Cuixuan ini juga tempat lelang akan diadakan, dan lelang kita baru akan dimulai setengah bulan lagi. Kalian bisa beristirahat di sini selama setengah bulan. Yang Chen mengangguk, tidak keberatan. Pemandangan Paviliun Cuixuan cukup indah. Berlatih di sini selama setengah bulan terasa seperti sekejap mata. Begitu saja, Yang Chen memulihkan diri sementara di Paviliun Cuixuan. Bagi seorang kultivator, setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Yang Chen berkultivasi di sini, seolah-olah ia baru saja tidur sebentar. Ketika ia membuka matanya lagi, setengah bulan telah berlalu, dan jumlah orang yang datang ke pelelangan semakin bertambah. Tidak semua orang seperti dia, memenuhi syarat untuk menghadiri lelang di Paviliun Cuixuan. Kebanyakan orang hanya bisa duduk di lantai bawah. Yang Chen melihat sekeliling dan melihat beberapa kultivator di antara mereka. Di antara mereka, ada beberapa kultivator tanpa alam yang berstatus bangsawan sama dengannya, yang juga ditampung di kamar pribadi yang mirip dengannya. Pada saat para pendeta tiba, waktunya sudah hampir berakhir. Lelang pun resmi dimulai. Yang Chen tidak terlalu peduli dengan proses pelelangan. Ia tahu semua harta yang dilelang, tetapi satu-satunya yang ia pedulikan adalah bunga salju merah danyang. Dengan cara ini, dia menunggu dengan perlahan dan tenang. Masih banyak lagi harta karun yang menggoda di balai lelang ini, yang membuat para pendeta berebut untuk memilikinya, dan harganya pun terus naik. Namun, Yang Chen mengabaikan semuanya, membuat Chunyu dan Ling Xuang tidak yakin apa tujuan Yang Chen. Dengan cara ini, dalam waktu kurang dari setengah hari, lelang akhirnya mencapai puncaknya. Hal ini membuat Yang Chen, yang tetap tenang dari awal hingga akhir, memiliki sedikit kecerdasan di matanya. Selanjutnya, kita punya harta karun pertama yang akan menjadi sorotan lelang saya. Harta karun ini bernama bunga salju merah danyang, dan semua orang sudah mengenalnya.
Ini adalah pilihan terbaik untuk alkimia, dan materialnya sangat langka. Kamar dagang saya menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan benda ini. Harga awal ditetapkan 10 juta, dan setiap penawaran tidak boleh kurang dari 1 juta. Tuan rumahnya tak lain adalah kesengsaraan petir yang akrab bagi Yang Chen. Begitu ia berbicara, pelelangan itu benar-benar mencapai klimaksnya. Bunga salju merah danyang, ini hal yang baik. Sebagai bahan alkimia, bunga ini maha kuasa. Hehe, sebagai seorang alkemis, aku ingin memperjuangkan bunga salju merah danyang ini. Aku akan menawarkan 15 juta batu roh. Haha, monster tua he, kau mau mendapatkan bunga salju merah danyang ini seharga 15 juta batu roh. Kurasa kau agak terlalu naif. Aku akan menawar 20 juta. Monster tua Ming, kau ingin merebutnya dariku. Para pendeta itu memperebutkannya tanpa henti dan enggan melepaskannya. Yang Chen hanya menonton dari samping, tidak terburu-buru mengambil tindakan apapun. Harganya pun terus melambung tinggi, dari yang awalnya 10 juta, melonjak cepat menjadi 25 juta, 30 juta, dan 40 juta. Baru setelah harganya mencapai 40 juta, jumlah orang yang terus menawar mulai berkurang. Pada saat inilah, sebuah suara yang terdengar lembut, namun dengan sedikit nada dingin, terdengar samar. Saya mau bunga salju merah danyang ini, 50 juta. Ketika dia selesai berbicara, harganya mencapai 50 juta, dan kebisingan di tempat kejadian berangsur-angsur memudar. Itu Yan He Tianzun. Mengapa Yan He Tianzun datang ke pelelangan semacam ini? Sepertinya mereka datang ke sini khusus untuk bunga salju merah danyang. Ini, suasana hening sejenak. Jelas, kekuatan intimidasi Yan He Tianzun sungguh mencengangkan. Ini juga berarti bahwa bahkan setelah pihak lain membuka mulut, hampir tidak ada yang mau menaikkan harga dan bersaing dengan mereka. Yang Chen tentu saja bisa melihat bahwa Yan He Tianzun cukup bergengsi, tetapi dia juga punya rencana untuk Danyang Hongshuehua, jadi bagaimana mungkin dia menyerah? Dia dengan tenang berkata, Ling Xuang, Cunyu, kalian naikkan harganya. Katakan saja 55 juta. Tuan, Anda benar-benar ingin menaikkan harganya? Tanya Cunyu dengan heran. Yang Chen menggosok alisnya, apakah ada yang salah? Yan He Tianzun ini sedang bersandar pada Raja Muye. Cunyu menggigit bibirnya, dan ketika ia menyebut Raja Muye, secerca ketakutan muncul di matanya. Lalu, ekspresi Yang Chen melunak saat dia tersenyum tipis. Cunyu dan Ling Xuang tercengang mendengar ini, tetapi mereka segera ingat bahwa Yang Chen tidak tahu tentang hal-hal ini. Untuk sesaat, Yu Ling Xuang menggigit bibirnya dan menjelaskan, Tuan muda, tahukah Anda bahwa di dalam 100 kota Sekte Sen Ye, terdapat 3 Raja Surgawi dan 16 Raja Bumi. Ketiga Raja Surgawi ini adalah anggota pinggiran Sekte Sen Ye, dan masing-masing merupakan pemimpin di alam Tianli. Mereka dianggap sebagai setengah anggota Sekte Sen Ye. Adapun 16 Raja Bumi, mereka adalah 16 kultivator alam Tianli terkuat yang dipilih dari antara banyak kultivator independen. Meskipun ke-16 kultivator alam Tianli ini tidak dianggap sebagai anggota Sekte Sen Ye, mereka menguasai hampir seluruh 100 kota, menjadikan mereka tiran lokal Sekte Sen Ye. Raja Muye adalah salah satu dari 16 Raja Bumi, lanjut Cunyu, yang implikasinya sangat jelas. Mereka khawatir Yang Chen tidak mampu memprovokasi Raja Senja. Yang Chen menggosok alisnya dan memperlihatkan sedikit senyuman. Ada sedikit ketidakberdayaan dalam senyum itu. Dia menghargai kebaikan Ling Xuang dan Chun Yue, tetapi sayangnya, dia tidak tahu siapa Raja Muye dan dia tidak bisa mengintimidasinya. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Naikkan saja harganya. Yang Chen melambaikan lengan bajunya. Ketika Ling Xuang dan Chun Yue mendengar Yang Chen akan menaikkan harga, mulut mereka sedikit terbuka, dipenuhi keterkejutan. Namun, karena Yang Chen mengatakannya, tentu saja mereka tidak keberatan, jadi mereka hanya bisa membuka mulut dan meneriakkan harganya. 55 juta. Tepat ketika semua orang mengira debu telah mereda dan bunga salju merah danyang akan jatuh ke tangan Yan He Tianzun, kata-kata 55 juta batu roh yang datang dari Ling Xuang Cunyu membuat semua orang menunjukkan ekspresi ngeri. Beraninya seseorang merebut sesuatu dari Yan He Tianzun. Orang ini benar-benar mencari kematiannya sendiri. Meskipun suara itu terdengar dari ruang pribadi, orang ini tampaknya tidak tahu bahwa kedatangan Yan He Tianzun ke balai lelang ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bisa dibilang, ia telah merendahkan dirinya dengan datang ke sini. Beraninya seseorang merebut sesuatu darinya. Orang ini benar-benar mencari kematiannya sendiri. Ini menarik. Haha, aku penasaran bagaimana ini akan berkembang. Kalau kau menyinggung Yan He Tianzun, biasanya kau akan mendapat masalah besar. Setiap orang punya pendapat berbeda, tetapi kebanyakan dari mereka sama. Mereka sangat penasaran untuk melihat bagaimana kegembiraan ini akan berkembang. Tak heran, hawa dingin telah memancar dari kamar pribadi tempat Yan He Tianzun menginap. Bahkan, seolah-olah prasasti Tao telah terpancar darinya, dan ancaman paksaan terasa nyata. Yang mulia mungkin tampak asing, tapi saya tidak peduli siapa Anda. Saya hanya berharap jika Anda bijaksana,
Anda dapat berbaik hati kepada saya, Yan He Tianzun. Bunga salju merah danyang ini saya beli atas nama Tuan Raja Muye. Karena itu, sejak bunga ini lahir, ia telah diabadikan dengan sebuah nama. Saya harap Yang Mulia dapat mempertimbangkannya dengan saksama untuk menghindari bencana yang fatal. Kalimat demi kalimat, setiap kata yang diucapkan Yan He Tianzun mengintimidasi, dan dia bahkan mengeluarkan nama Raja Muye untuk secara langsung menekan orang lain. Semua orang menggelengkan kepala, diam-diam merasa semuanya mulai membosankan. Yan He Tianzun menggunakan gelar Raja Senja untuk menekan orang lain, jadi bagaimana mungkin Yang Chen berani memperjuangkannya? 56 juta. Sambil berbicara, Yan He Tianzun dengan santai menaikkan harganya sebesar 1 juta. Baunya cukup kentara, dia hanya menaikkan harga sedikit, mengikuti alurnya, dan merampas barang itu. Ling Xuang dan Chun Yue kini menatap Yang Chen dengan cemas, dan sejenak mereka berkata dengan gugup, "Tuan, ini 60 juta, Yang Chen meneriakkan harganya dengan tenang. Kali ini, dia tidak membiarkan Ling Xuang dan Chun Yue membicarakannya, tetapi langsung meneriakkan harganya sendiri. Ketika harga diumumkan, seluruh hadirin gempar. Apakah orang ini benar-benar mencari kematian? Ini sangat menarik. Bahkan Yan He Tianzun terkadang bisa dipermalukan. Orang ini sama sekali tidak menghargaiku. Sudah 60 juta, dan Yan He Tianzun baru berani menambahkan 1 juta tadi. Master tak dikenal ini hanya memprovokasi Yan He Tianzun. Segalanya menjadi semakin menarik, dan tentu saja ada orang yang ingin melihat detailnya. Yan He Tianzun kini murka, urat-uratnya terlihat. Ia meraung dengan suara berat, "Wah, wah, wah, sepertinya kau benar-benar ingin membuat bencana tak terduga." 62 juta. Yan He Tianzun menggertakkan giginya untuk waktu yang lama namun hanya bisa mengeluarkan sedikit batu roh ini. Anda tahu, memang benar Raja Muye menginginkan bunga salju merah danyang, tetapi pihak lain hanya memberinya 58 juta batu roh. Kalau saja Yang Chen tidak mengambilnya, dia masih bisa mendapatkannya. Tapi sekarang sudah meningkat seperti ini, uang tambahannya sepenuhnya ditambahkan sendiri. Yang Chen bersikap acuh tak acuh, masih dengan tenang berkata, 70 juta. Ketika Taiyuan dan mencapai level dan ranahnya, kuantitasnya tidak lagi menjadi masalah besar. Karena itu, ia tidak pernah ragu untuk menghabiskannya. Namun, Yan He Tianzun tidak demikian. Ia mengepalkan tinjunya dan hampir menjadi gila. Dia mengepalkan dan melepaskan tinjunya, lalu mengepalkannya lagi. Setelah ragu sejenak, akhirnya dia berkata dengan suara lirih, "Wah, kurasa kau sengaja ingin mencari masalah denganku, ya." Dia sekarang juga merasa itu menarik. Yang Chen benar-benar berani mengabaikan ancamannya. Orang ini benar-benar mencari mati. Yang Chen berkata dengan tenang, "Jika kamu benar-benar ingin memperjuangkannya, ambil saja batu rohnya." Yan He Tianzun sangat marah dan berkata dengan nada menghina, "Haha, rekan Daois, aku tidak keberatan kau menghabiskan 70 juta untuk membeli bunga salju merah danyang ini, tapi yang kukhawatirkan adalah kau menghabiskan 70 juta untuk membeli bunga salju merah danyang ini, tapi pada akhirnya kau malah kehilangan uang dan nyawamu." Saat dia berbicara, Yan He Tianzun terdiam. Semua orang bisa menebak bahwa Yan He Tianzun telah menjelaskan bahwa dia akan mengambil tindakan terhadap Yang Chen. Lagi pula, pasar Tianjing sudah sangat bergejolak dan kacau, dan kekerasan adalah hal yang biasa. Sedangkan untuk karakter seperti Yan He Tianzun yang memiliki latar belakang dan pendukung, membunuh seseorang bahkan lebih umum, dan tidak ada yang berani campur tangan. Orang ini benar-benar dalam masalah. Banyak orang menghela napas dan meratap, dan beberapa mengheningkan cipta untuk Yang Chen. Ling Xuang dan Chun Yue juga mengkhawatirkan Yang Chen. Bagaimana mungkin Yang Chen tidak mengerti maksudnya? Sudut mulutnya sedikit terangkat, lalu ia terkekeh dan menggelengkan kepala. Sepertinya rumor tentang kekacauan di pasar Tianjing memang benar. Namun sayangnya, dia tetap tidak mau menyerah. Tak ada kata yang terucap, tetapi itu sudah merupakan serangan balik terbaik. Lei Jie kini berada di antara Yang Chen dan Yan He Tianzun, dan hanya bisa berpura-pura tidak mengerti apa-apa dan tersenyum bodoh, ini 70 juta sekali, 70 juta dua kali, dan 70 juta tiga kali. Tanpa perlawanan apapun, rekan Taois dari Paviliun Cuixuan ini akan mendapatkan bunga salju merah danyang. "Cunyu, Ling Xuang, bantu aku mengambil barang-barangku kembali," kata Yang Chen perlahan. Cunyu dan Ling Xuang segera turun dan mengambil kembali bunga salju merah danyang dengan patuh. Ketika Yang Chen mendapatkan kembali harta karun itu, ia melihatnya dan mengangguk dengan tenang. Dengan bunga merah danyang ini di tangan, mencapai puncak alam tanpa batas bukan lagi tugas yang sulit. Setelah pikiran itu berakhir, Yang Chen melirik ke bawah dan melihat harta karun lainnya yang akan segera muncul. Sayangnya, meskipun harta karun terakhir ini sangat berharga, dan bahkan merupakan artefak kekaisaran, itu tidak berarti banyak baginya, dan dia tidak menganggapnya terlalu serius. "Ayo pergi." Yang Chen sudah berencana untuk bangun dan pergi.
Cunyu dan Ling Xuang berpikir bahwa Yang Chen khawatir tentang balas dendam Yan He Tianzun dan ingin pergi secepat mungkin, jadi mereka secara alami mengikuti Yang Chen. Yang Chen mendapatkan harta karun itu, lalu pergi ke belakang panggung, membentuk pil Taiyuan, dan pergi tanpa henti. Banyak orang tentu saja memperhatikan kepergian Yang Chen, dan mereka saling menertawakan, berpikir bahwa Yang Chen pasti takut akan balas dendam Yan He Tianzun, jadi dia pergi dengan tergesa-gesa. Semua orang menyadarinya, jadi bagaimana mungkin Yan He Tianzun tidak menyadarinya? Begitu Yang Chen meninggalkan kamar dagang, dia mengikutinya. Bagaimana mungkin Yang Chen tidak menyadari bahwa Yan He Tianzun mengikutinya? Ia hanya tampak tenang dan pergi. Setelah meninggalkan pasar Tianying, ia menuju ke pegunungan tak berpenghuni. Tepat ketika mereka tiba di pegunungan ini, Yang Chen perlahan berhenti dan berkata, rekan-rekan Taoisku telah mengikuti kita begitu lama, sepertinya sudah waktunya bagi kita untuk muncul. Tempat ini bagus, tenang dan kosong. Saat ia berbicara, seorang lelaki tua berjanggut berdiri. Dari apa yang ia katakan, setelah sedikit identifikasi, ia tahu bahwa ia adalah Yan He Tianzun yang mengancam Yang Chen di rumah lelang. Ada dua orang lagi yang berdiri di samping Yan He Tianzun. Ketiganya berada di alam ketiadaan. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.